Ya, berjumpa lagi dengan MX Channel. Oke, kali ini kita akan belajar Excel ya. Khususnya kita akan belajar cara menentukan nilai jumlah ya, jumlah nilai dari beberapa siswa. Kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya dan kita juga akan mencari keterangan jika dia lulus atau remedi. Oke ya. Nah, kita bahas. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama ini, misalkan di sini ada data ya, ada data tentang nilai ujian siswa. Di sini ada 7 anak ya, kemudian ada 5 mata pelajaran. Meskipun teman-teman mempunyai banyak siswa ya, berarti ini saya sampel aja ada 7 anak. Dan sebagai sampel saja ada 5 mata pelajaran yang diujikan. Oke, yang pertama kita akan mencari jumlah nilai ya. Nah, kalau kita ingin mencari jumlah nilai, caranya langsung aja kursor kita taruh di jumlah ini ya, bawah jumlah itu ya. Kemudian kita pakai rumus yang ada di Excel yang kita bisa lihat di pojok kanan atas ini ada tanda sigma ya. Nah, kita akan menjumlah nilai ini 5 mata pelajaran ini ya dari setiap anak. Tapi langkah pertama kita cari yang paling atas dulu karena nanti kita tinggal mengcopy saja. Oke, kita taruh kursor di sini, kemudian kita cari tanda sigma di kanan atas itu ya, ada tanda sigma, kita klik. Di situ ada kata sum. Sum itu artinya jumlah ya. Nah, berarti kita pakai rumus sum itu untuk mencari jumlah nilai dari setiap anak ini. Kita klik. Nah, kemudian di sini kan kursor akan bergerak ini ya. Di sini ada tanda bergerak dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Ya, garis putus-putus yang bergerak ini, bawah ini kita akan menjumlahkan nilai dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Sebetulnya ini fleksibel, bisa kita pilih saja misalkan dari bahasa Indonesia sampai PPKN itu juga bisa. Dari bahasa Indonesia sampai matematika juga bisa ya. Kemudian misalkan dari PPKN sampai IPA, nah itu juga bisa. Tapi kan kita akan menjumlah dari 5 mata pelajaran, maka kita geser aja dari bahasa Indonesia sampai ke bahasa Inggris ya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di situ akan muncul bilangan 403. Artinya itu 403 itu kan jumlah dari nilai Arifin dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris ya. Oke, sekarang kita akan menjumlah semua nilai dari setiap anak ini ya. Sama ya, dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Berarti kita tinggal mengcopy saja dari yang paling atas ini. Caranya sangat mudah. Di sini kan tanda kursor itu kan masih tanda plus yang besar itu ya. Nah, tanda plus yang besar, kalau kita ingin mengcopy, kita cukup geser ke bawah kanan ya. Sehingga tandanya menjadi plus tipis ini, baru kita seret ke bawah. Nah, kemudian mouse ditekan terus, kemudian ini kita lepaskan. Nah, akhirnya muncul angka-angka ini ya. Bilangan-bilangan ini merupakan nilai dari jumlah 5 mata pelajaran setiap anak. Misalkan dari sini David ya. David memperoleh nilai jumlahnya 401. Kalau Farhan 410. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata setiap anak dari 5 mata pelajaran ini. Nah, caranya sangat mudah. Di pojok kanan tadi ya, kita klik lagi. Di situ ada kata average. Average itu kan artinya apa? Rata-rata. Nah, berarti tinggal kita klik aja, kursor ditaruh di bawah rata-rata. Berarti kita akan mencari nilai rata-rata Arifin dulu ya. Nah, berarti kita taruh di sini. Kemudian kita klik yang kanan tanda pan apa? Di atas tadi, average ya, kanan atas. Kita klik average. Nah, di sini merupakan rata-rata dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Berarti kursor kita gerakkan. Kalau di sini kan yang jumlah ikut dihitung ya. Nah, tapi kalau kita ingin mencari yang 5 mata pelajaran, berarti kita pilih aja dari bahasa Indonesia. Kita klik di sini, kemudian digeser ke kanan, mouse-nya ditekan ya, sampai ke bahasa Inggris. Nah, berarti yang kita pilih yang 5 mata pelajaran ini. Baru kemudian kita enter. Di situ muncul 80,60. Artinya itu kan nilai rata-rata dari kelima mata pelajaran ini. Oke ya, jadi nilai rata-rata Farhan itu adalah 80,6. Kalau kita ingin mencari rata-rata setiap anak, caranya tinggal copy saja rata-rata dari Farhan ini ke bawah. Caranya sama, kita pilih kursor, kita arahkan ke kanan bawah ya, sehingga tandanya menjadi plus tipis ini ya. Tadi kan mula-mula kan plus seperti palang merah itu, kalau kursornya kita taruh kita letakkan di pojok sel di kanan bawah, itu menjadi sampai tanda plus tipis ini, baru kita tekan mouse-nya, kita seret ke bawah. Kita sampai Guntoro ya. Kemudian ini kita lepaskan saja. Nah, muncul bilangan-bilangan ini.
Nah, ini merupakan rata-rata dari nilai setiap anak ya. Misalkan di sini ada Citra ya. Citra itu rata-ratanya 80,8. Oke ya. Kalau Emilia 78,60. Oke ya. Nah, berarti kan kalian sudah bisa ya menghitung jumlah dan rata-rata. Sekarang kita akan mencari keterangan. Nah, misalkan gini. Kan di sini kan ada rata-rata 80, ada 78 gitu ya. Kita akan membuat suatu prasyarat. Jika rata-ratanya lebih dari 80, berarti itu kan lulus gitu ya. Kalau kurang dari 80, itu nanti ada kata-kata remedi. Nah, caranya buat gini. Berarti itu kita gunakan fasilitas dari Excel yang itu pakai yang if. Ya, itu merupakan syarat ya. If itu kan jika, maka kalau ini maka akibatnya ini. Kalau tidak maka akibatnya itu. Itu berarti kita gunakan if. Nah, caranya sama. Sangat mudah ya. Berarti gini caranya. Perhatikan di sini ada di sebelah kiri ada fx gitu ya. Perhatikan yang saya tunjukkan di sini. Di atas di atas kolom nama siswa di sini ada simbol fx gitu ya. Di atas B ini ya, kan ada fx. Itu kita klik. Tapi kursornya kita taruh di sini dulu yang di Arifin ya, sel pada Arifin. Kemudian ini kita klik yang fx. Nah, kita cari yang f. Nah, perhatikan di sini ada f ya. Nah, di sini kursor ada yang f nih, perhatikan di bawah itu ada sum produk, ada lower, ada min, ada max, ada sum, ada average gitu ya. Ada F di paling atas ini ya. Nah, kalau sering digunakan maka dia akan tampil di atas. Oke, setelah itu kita klik F-nya, kita klik OK. Nah, di sini ada 3 tempat ya. Yang pertama itu sebagai aturan yang akan kita gunakan jika ini ya. Kemudian yang kedua ini maka akibat dari yang pertama. Kemudian yang ketiga ini sebagai akibat yang tidak terjadi pada A. Gitu ya. Nah, misalkan sini. Kalau di sini di rata-rata ini kita akan membuat persyaratan jika nilainya rata-rata kurang dari atau lebih dari 80, lebih sama dengan 80 berarti lulus ya. Kalau tidak berarti remedi. Berarti langkah pertama kita pakai logika di atas ini, lebih dari sama dengan 80. Artinya di sini kliknya kita pilih yang rata-rata ya. Klik di sini rata-rata I5 ya. Syaratnya apa? Lebih dari sama dengan 80. Berarti kita pilih yang lebih dari sama dengan 80. Kita klik pada keyboard lebih dari ini. Kemudian ada sama dengan. Nah, ini artinya lebih dari sama dengan. I5 lebih dari sama dengan nilainya berapa? Misalkan 80. Kita ketik 80. Nah, kalau lebih gimana? Akibatnya kita taruh di bawahnya ini. Kalau nilainya lebih sama dengan 80, berarti kita misalkan kita tulis lulus gitu aja ya. Lulus. Oke. Kemudian kalau tidak gimana? Kalau tidak gimana? Ini taruh di bawahnya. Kalau tidak berarti remedi misalkan gitu ya, remedi. Nah, oke. Jadi yang ketiga ini, yang paling bawah itu akibat dari kalau tidak terjadi pada A. Oke. Nah, setelah itu gimana? Kalau sudah diisi ini, berarti kita tinggal klik OK saja. Klik. Nah, maka akan ada kesimpulan dia lulus dan remedinya. Nah, kalau di atas 80 otomatis dia lulus. Nah, kalau kurang otomatis kan tidak lulus ya, atau remedi ya. Nah, caranya untuk yang lainnya kita tinggal ngopi saja. Oke, sekarang kita copy. Caranya sama seperti tadi. Di sini ada plus tanda pelang merah ya. Kalau kita ingin mengcopy, cukup tempel di bawah kanan sehingga tandanya menjadi plus tipis itu ya. Kita slide ke bawah sampai pada Guntoro ini ya. Nah, kemudian ini kita lepaskan. Nah, maka akan muncul kesimpulan-kesimpulan ini ya. Ada yang remedi, ada yang lulus ya, sesuai dengan nilai rata-ratanya seperti persyaratan yang kita buat tadi. Oke, gitu sudah paham ya. Jadi syaratnya nanti bisa kita ubah-ubah ya. Kalau misalkan kita pilih yang 75 nggak apa-apa. Kalau pilih yang 90, nah itu nggak apa-apa. Artinya itu fleksibel ya. Itu rumus yang bisa kita gunakan. Oke, gitu sudah paham untuk ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.